Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita petunjuk berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulnya sebagai pedoman hidup. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu adalah menjaga diri dari hal yang Allah larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab dengan cermat menunjukkan keindahan dan kedalaman ajaran Islam yang tidak hanya melarang tetapi juga mencegah, tidak hanya memadamkan api dosa tetapi juga menutup celah kecil yang bisa menyulut atau memicu. Allah mengajarkan umatnya untuk menjaga pandangan, menata pergaulan, dan memilih lingkungan yang sehat agar hidup penuh dengan kemuliaan. Maka pesan utama ayat ini begitu jelas, menjaga diri dari zina berarti melindungi masa depan kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari kehancuran. Islam adalah agama yang merawat, memelihara, dan menjaga kehormatan manusia. Ayat ini sebagai pengingat untuk selalu waspada dan menjaga diri dari apapun yang Allah larang demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ayat ini bukan hanya melarang kita dari zina, tetapi juga memperingatkan kita untuk tidak mendekati segala sesuatu yang dapat mengarah kepada zina. Nah, jadi ayat ini juga menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga diri dengan sangat hati-hati dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, di mana hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi setiap anak Adam bagian dari zina yang pasti akan mengenainya, tidak bisa dihindari. Maka zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, dan hati berangan-angan dan menginginkannya. Sedangkan kemaluanlah yang akan membenarkan dan mendustakan semua itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa segala bentuk yang perbuatan kita yang mendekati zina, baik melalui mata, lisan, ataupun hati, harus dijaga, karena dapat menjadi pintu menuju zina yang sesungguhnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus menjaga diri dari hal yang Allah larang? Yang pertama, perintah Allah adalah kebaikan untuk kita. Allah tidak pernah melarang sesuatu kecuali karena itu buruk bagi kita, baik secara individu maupun masyarakat. Misalnya, zina tidak hanya mencemarkan kehormatan, tetapi juga merusak tatanan sosial, memicu penyakit, dan juga menghancurkan keluarga. Yang kedua, dampak buruk dosa.
Dosa bukan hanya menjauhkan seseorang dari rahmat Allah, tetapi juga merusak jiwa dan kehidupan kita. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96, Allah menjelaskan bahwa kebaikan dan keberkahan akan datang kepada orang-orang yang bertakwa dan menjaga diri dari larangannya. Yang ketiga, akhirat adalah tujuan utama. Hidup di dunia hanyalah sementara. Menjaga diri dari hal yang dilarang adalah bentuk investasi untuk kebahagiaan di akhirat. Allah berfirman, barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 13 sampai 14. Nah, adapun langkah-langkah menjaga diri dari hal yang Allah larang. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan adalah benteng terkuat dalam menghadapi godaan dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yang mana artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menggarisbawahi bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar kitab yang penuh dengan kebenaran, tapi juga merupakan pedoman hidup bagi orang yang memiliki ketakwaan, yang berusaha mengikuti ajarannya dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, menjaga pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, karena pergaulan sangat mempengaruhi tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaknya seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang menggoda. Jangan mendekati media, tempat, atau situasi yang bisa mengiring kita pada maksiat. Hindari hal-hal yang membangkitkan syahwat, baik dari tontonan, bacaan, maupun interaksi. Yang keempat, perbanyak amal soleh. Orang yang sibuk dengan kebaikan akan sulit terjerumus ke dalam keburukan. Rasulullah SAW bersabda, jagalah dirimu dari dosa, karena dosa itu akan menuntun kepada dosa yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Contoh praktis nih, menjaga diri dari hal yang Allah larang. Hindari pergi ke tempat-tempat yang berpotensi menjerumuskan kita ke maksiat, seperti tempat hiburan malam. Nah, terus jangan mengakses konten yang mengandung pornografi atau hal yang diharamkan. Terus berpakaianlah sesuai dengan hukum syariat, agar menjaga diri dari orang lain dan dari godaan. Hindari bercanda atau berbicara berlebihan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Hadirin sekalian, mari kita senantiasa menjaga diri dari hal yang Allah larang dengan meningkatkan ketakwaan, menjaga pergaulan, dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, Allah selalu mengawasi setiap langkah kita, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 197, yang artinya, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian ceramah singkat dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.